Oke, terima kasih Pak Jody. Kita lanjut ke yang resen yang kedua. Silakan dulu nanti Pak ini ya, Pak Bambang ya. Kita lanjut ke yang kedua dulu. Silakan Bang Tristan. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi berkata transenden, imanen, transenden. Kalau kita lihat di dalam Islam, apakah Allah itu bisa dilihat? Ya, bisa. Wala rabbihim naziro. Tapi konteksnya saat di akhirat, di surga. Al-Qiyamah ayat 23. Tapi kalau di dunia, konteks di dunia, Allah tidak bisa dijangkau oleh mata. Al-An'am 103. Kemudian, pantaskah manusia itu berkata-kata, pantaskah Allah berkata-kata kepada manusia kecuali melalui perantaran wahyu, nah di belakang hijab, melalui perantaran malaikat. Jadi di sini Pak, di dalam Islam sendiri, kenapa Allah ini tidak bisa dijangkau oleh mata? Bahkan Nabi Musa saat bermuda jadi di Gunung Tur Sina, Allah firmankan, "Walan taroni, kamu tidak akan bisa mendapatiku, bukan melihatku, mendapatiku." Sehingga bisa melihatnya. Kata-katanya agak beda nih. Di Al-Araf 172, qalu bala syahidna. Jadi syahada, ro'a sama nazoro. Ternyata hidup di dunia ini kami Pak allazina yu'minuna bil ghaib. Begitu. Kami beriman kepada yang tidak bisa dijangkau oleh mata. Yang maha itu Allah, kemudian tidak bisa dijangkau lagi dengan mata seperti malaikat dan surga dan neraka. Allah itu maha goib. Karena walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini bisa dibedakan ya. Nah, Pak kemudian disebabkan ujian. Al-Ankabut ayat 3, kemudian Al-Mulk ayat 2, Al-Insan ayat 2. Diuji, Al-Baqarah 214, diuji lagi. Jadi ujian kami adalah ujian iman gitu. Kalau andaikan Allah membuka hijabnya, maka hari ini kita bisa melihat. Tapi di mana ujiannya? Gitu ya. Tapi begitu saya deteksi di kitab kawan-kawan Kristian ini apakah Bapak bisa dilihat? 5 Matius 5 ayat 8, berbahagialah manusia yang hatinya suci, mereka akan melihat Allah di sini. Yesus mengakui juga dia diuji. Lukas 22 ayat 28. Kalau yang bersama-sama aku dalam segala percobaan yang aku alami. Percobaannya apa? Menurut saya di Ibrani 11 ayat 6. Allah itu ada. Dan dia akan memberi upah kepada yang sungguh-sungguh mencari dia. Kalau saya lihat di sini Pak, nggak perlu Allah itu harus imanen gitu ya, harus turun ke bumi dengan bahasa inkarnasi, bahasa teofani, bahasa kristofani gitu. Karena ini masuk dalam bagian ujian. Ayat yang terkenal kan Yohanes 17 ayat 3. Bagaimana menyikapinya ini Pak Judi? Sepertinya Tuhan yang tidak bisa dijangkau oleh mata, yang maha gaib gitu ya. Samalah seperti surga. Ini adalah logika bagi ajaran Abrahamik. Jadi nggak ada dalam ajaran Abrahamik itu Tuhan itu menjadi dua atau menjadi tiga. Tuhannya hanya satu dan sedang mengalami manusia hidup ini ada tujuannya, yakni diuji salah satunya. Termasuk Abraham diuji, Kejadian 22 ayat 2. Nabi Ibrahim alaihissalam pun diuji dengan beberapa kalimat di Quran. Dan diuji untuk menyembelih anaknya, ya, termasuk. Dan diuji untuk beriman kepada Tuhannya.
walau tidak bisa dijangkau oleh mata. Monggo Pak. Pertanyaannya ini, apakah benar ajaran dari bapak-bapak Kristen ini Tuhan harus menitis ya, titisan gitu, menitis menjadi manusia yang ciptaan atau anak sulung atau apalah namanya, sehingga patut disembah, sementara sifatnya sama dengan sifat manusia. Monggo. Oke, baik, saya membahas yang pertama dulu ya, tentang Abrahamik. Saya bacakan Kejadian 18 ayat 1. Kemudian Tuhan ya, Tuhan huruf gede gitu ya, saya nggak tahu ya, lain memang begitu. Tuhan huruf gede itu Yod-Heh-Vah-He ya. Kemudian Yod-Heh-Vah-He menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre. Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Nah, jadi kita ini kan mau nggak mau terikat dengan apa yang tertulis, Pak. Gitu. Ya maunya sih kita ngarang bebas, maunya begitu. Tapi karena kita tuh memiliki Alkitab, memiliki landasan teks-teks yang ada tertulis di sini, ya kita terikat di sini. Oh, ternyata Yod-Heh-Vah-He menampakkan diri kepada Abraham. Yang namanya nampak itu ya ketok, Pak. Ketok. Ya, misalkan ya, kamu setelah belok kiri nanti akan nampak ada selokan. Hati-hati nyemplung di situ ya, itu selokan, jangan sampai nyemplung. Loh, kok bisa nyemplung? Karena selokannya nggak nampak. Nggak nampak, kenapa? Dia ngelamun, Pak. Tapi sesungguhnya selokannya tuh nampak. Nampak tuh artinya bisa dilihat. Nah, yang bisa dilihat inilah yang di dalam ya, di dalam tatanan teologi, sistematika teologi Kristen itu disebut teofani atau imanensi. Begitu. Apakah harus begitu? Ya enggak harus begitu, Pak. Nah, lalu kenapa kok ada begitu? Ya nggak tahu. Jadi kan kita itu istilahnya sudah terima bersih. Sudah terima bersih apa yang ada di tulisan kitab suci. Ya, karena sudah kita tuh terima bersih, adanya begitu, ya kita bereksegesis, kita menafsir, supaya bisa menjelaskan kepada murid-murid kita, kalau itu sebagai profesinya sebagai teolog, supaya bisa menjelaskan kepada umat. Oh, ini yang dimaksud apa toh? Yod-Heh-Vah-He menampakkan diri di bawah pohon tirbantin, kan pohonnya berarti lebih tinggi. Nah, lalu dijelaskan dengan eksegesisnya. Oh, ini teofani, ini imanensi, begitu. Apakah harus seperti itu? Tidak harus, Pak Tristan. Tidak harus gitu loh. Kalau memang itu yang lebih baik itu seperti di kitabnya Muslim atau Al-Quran, ya kenapa tidak? Kan kita kan sebagai manusia memiliki free will, ya kan? Memiliki free will, diberikan pilihan, ya. Memilih Alkitab juga boleh, memilih Al-Quran juga boleh, ya. Apalagi di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia kita diberi free will, kebebasan untuk memilih, gitu. Nah, dengan free will yang saya miliki, saya memilih percaya pada Alkitab, ya, karena saya merasakan bahwa itu ada. Oke, terima kasih Pak Jody. Kepada Bang Tristan, silakan kita berikan kesempatan kalau mau langsung dipotong, disanggah. Ya, sepertinya langsung kalau Abraham pernah melihat Tuhan, sementara Yesus berkata di Yohanes 5:37, rupa Tuhan tidak bisa dilihat. Dia 1 Timotius 6:16, Tuhan tidak bisa dilihat. Menurut saya, sabar. Menurut saya ini konteksnya berbeda. Yang saya bacakan tadi di Matius 5:8, Tuhan, berbahagialah manusia yang hatinya suci, mereka akan melihat Bapa. Ini kayak sepertinya, ini menurut saya konteksnya di surga, karena di ayat sebelumnya di Matius 5:3, berbahagialah manusia yang miskin di hadapan Tuhan, di hadapan Bapa, mereka adalah yang punya kerajaan Allah. Jadi ini konteksnya memang harus dipahami juga oleh Pak Jody ya. Saat Tuhan menampakkan diri kepada Abraham, ini tabrakan kepada ayat yang Yesus katakan, tabrakan lagi dengan 2 Tawarik 6:18. Pantaskah Tuhan turun ke bumi, sementara langit
yang mengatasi langit sekalipun tidak akan memuat Bapak gitu ya. Mohon maaf juga nih, kami memang kita diberi free will, benar juga kata Pak Jody ini, sepertinya ya, dan memang kita harus akui gitu ya, fakta di dalam ajaran kekristenan ini terjadi kontradiksi gitu, yang sangat kontras ya, di mana Tuhan bisa turun, Tuhan nggak bisa turun, Tuhan bisa dilihat, Tuhan nggak bisa dilihat. Gitu. Akhirnya dan konteks Tuhan menguji manusia ini nggak ada dalam keimanan. Gitu. Ini menurut saya sih, Pak. Maaf ini saya simpulkan tadi. Makasih. Oke, baik. Oke. Makanya Mohon izin nambahin boleh. Ya, oke, silakan Bang Buda Angon. Silakan. Ya, saya mau ganti juga dari Pak Jody. Sebenarnya sih saya masih temani Pak Jody juga. Sebentar Pak Alberto, sebentar. Pak Jody masih siap sendiri katanya. Nanti kalau kita karena Pak Jody narasumber ini sampai 15 menit lagi. 15 menit lagi nanti Pak Jody, silakan Bang Buda Angon. Tambahkan, dikuatkan lagi. ya silakan Pak. Itu Pak Edward tadi, Bang Alwi. Oh, Pak Edward kah? Oke, kita langsung ke yang resen. Langsung ke yang resen aja dulu, yang resen kalau gitu. Karena Bang Buda Angon sudah resen, silakan Bang Buda. Baik. Ya silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada sahabat saya di Kekristenan. Waalaikumsalam. Sangat tertarik dengan pernyataan Pak Jordi. Ya, Pak Jordi punya berpatokan bahwa Pak Jordi punya kebebasan untuk memilih, dan saya bangga dengan itu. Tapi Pak Jordi tentunya pilihan punya resiko Pak Jordi ya. Gitu. Ketika salah kita dalam memilih, salah menentukan sikap, salah dalam mengambil satu keputusan. Banyak kan? Maka Amir bisa di-mute dulu nggak Pak Amir? Pak Amir lagi di anu sebentar, saya Pak Amir di mana? Sudah. Siap. Silakan. Ya, saya menyimak pernyataan Pak Jody tadi. Beliau bersikap karena dia mengatakan diri punya free will, punya kebebasan untuk bersikap, memilih, dan tentunya saya tekankan lagi, atau kita harus berpikir bahwasanya sebuah pilihan itu pasti ada resiko, Pak Jody. Ya, maka saya harapkan, karena saya melihat di sini Pak Jody mampu berpikir secara menggunakan analisa yang begitu cermat, maka saya harapkan pilihan itu jangan sampai salah, Pak. Tentunya ini pun Bapak berhak mengatur yang sama ya kepada kami gitu. Karena kami pun memilih gitu kan. Tapi saya harapkan, mari kita lihat pilihan tersebut yang logis gitu. Ya, kalau kita memegang api ya logisnya pasti panas. Walaupun kita punya keyakinan bahwa api itu dingin, tapi logikanya api itu panas. Gitu kan. Kalau kita berpikir bahwa memegang air ya logikanya basah. Maka saya harapkan dengan logika itu mari kita sama-sama pahami bahwasanya surga itu sesuatu yang enak dan yang sangat ya Pak ya. Bahkan saya nggak bisa menarasikan surga seperti apa. Saking enak, saking nggak bisanya dijelaskan secara kata-kata. Nah, untuk mendapat itu harus dengan logika lagi berpikir, harus dengan sungguh-sungguh gitu kan. Dengan menggunakan daya upaya cipta kita, budi kita untuk menuju ke sana. Nah, sekarang maaf kata itu Pak ya. Kalau saya melihat pernyataan Bapak bahwa saya dengan adanya ini begini, itu udah catat ke logika. Kan gitu kan. Ketika Bapak memilih sesuatu yang mana pilihan tadi berdasarkan kepada pengetahuan Bapak, yang jelas pengetahuan Bapak pun hakikatnya menabrak itu gitu. Gimana bisa? Kan gitu. Gimana bisa sesuatu yang jelas-jelas maha segala maha malah turun dalam artian ya seperti itu, kan logikanya juga menabrak. Tapi tidak, ini sekali lagi saya tidak maksud memaksakan keyakinan Pak ya. Ini kembali lagi, cuman saya mengajak kepada Bapak pergunakan nalar Bapak yang udah bagus ini dipelihara, dan jangan sampai Bapak salah dalam memilih. Intinya setiap pilihan ada resiko. Kami umat Islam mengajak ambillah resiko yang menanjak, sukar lagi licin. Apa Islam? Bebannya banyak, resikonya banyak, tapi kebenaran dan keyakinan keabsolutannya saya lihat Bapak pun mengakui itu. Gitu. Bagaimana Quran kami, Bapak bisa lihat perbandingan dengan kitab Bapak, gitu kan. Bahkan Bapak juga mengakui banyaknya ketidakcocokan antara realita di LAI dengan apa yang Bapak sendiri hari ini lihat. Teman-teman Bapak yang berbeda keyakinan, satu hakikatnya satu kursi dan Bapak, tapi beda keyakinan. Di antara Bapak saling sikut gitu kan. Itu pun realita yang Bapak lihat. Gimana bisa Bapak bisa terselamatkan sementara dalam lingkungan Bapak sendiri pun gitu kan berusaha untuk saling menjatuhkan. Itu mungkin Pak Jordi ini hanya sebatas mengajak kembali ke hati Bapak yang paling dalam untuk segera meninggalkan sesuatu yang akan berakibat fatal kepada kehidupan kita.
Semoga ini bisa dijadikan pembelajaran bagi semua, bagi saudara-saudara dari Kristen. Alhamdulillah. Saya mau respon terhadap si Tristan. Dilanjut. Oke, terima kasih Bang Budak Angon. Sebentar. Please like, comment, share, and subscribe.